Oke, selamat pagi Kang Kris, apa kabar? Ini pagi. Iya, terima kasih ya udah mau diwawancara nih dalam rangka 1 tahunan Guangsi kita. Walaupun misalnya nggak jadinya nggak tatap muka karena satu dan lain hal, jadwalnya berapa kali aku harus cancel, mohon maaf. Akhirnya udah di Zoom aja lah, yang penting ada kita obrolan ya Kang ya. Nah, Wargi Jabar. Nah, cerita kan yang nonton nanti insya Allah Wargi Jabar ya. Ini kita melaksanakan wawancaranya di 2 Juli Kamis gitu ya. Kurang lebih sebentar lagi menuju 1 tahunan kita Guangsi. Kali ini edisi bersama Christian Suhindar dari Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Betul? Betul. Betul, luar biasa. Nah, Kang Kris ini kalau saya ingat selama belajar duduknya sendirian di belakang ya, Kang ya. Iya. Kan, iya, gimana tuh rasanya sendirian di belakang tetap malah kok jadi lebih fokus gitu, atau kok sepi, jadi kerasa sepi gitu kan? Pernah ada nggak pikiran itu nggak? Awalnya aja lu kok sering bisa gitu. Kiri. Coba aku sih jadi tetap ya. Oh, ya ya. Karena tujuan kita sebenarnya memang yang penting belajar ya, gitu ya, gitu. Mm-mm. Toh kalaupun yang duduk di depan bertiga juga tetap aja sih jaraknya agak jauh sama yang sebelah, jadi nggak bisa ngobrol yang gimana kayak di kelas juga sih, Ya. gitu. Oke, nah ini kan kita ngobrol-ngobrolnya kurang lebih template-nya sama gitu, kayak apa sih yang udah dikerjakan pasca Guangsi pas di 2025 kemarin. Terus Hmm. mungkin Diskominfo itu sasarannya itu sekarang apa, program utamanya tuh apa. Nah, terus ya besarannya seperti itu. Nah, mungkin pertama-tama kita ngobrol dulu tentang Diskominfo. Nah, Diskominfo kan mungkin secara kasat mata atau misalnya secara awam itu ngelihatnya adalah, oh, komunikasi informatika biasanya komputer-komputer dan sistem-sisteman gitu ya. Sebenarnya apa sih yang bisa kita ketahui tentang Diskominfo itu gitu? Mangga, Kak. Oke. Ini bahasa paling simpelnya sebenarnya info itu apa di Kominfo Provinsi Jawa Barat itu intinya bagian IT lah, orang Mm, IT-nya si Jawa Barat. mm, Nah, jadi dia layanan paling banyak layanan untuk ke ada di Provinsi Jawa Barat. oke. Dominasinya seperti itu. Jadi Mm, melayani untuk konsultasi pembuatan aplikasi, untuk lain gitu. Dan karena aplikasinya, jadi asjadnya di situ. mm, mm. IT-an, humas. IT, Kak. Nah, ditambah lagi, ditambah di kami ada statistik. Jadi Mm, terkait data-data statistik Provinsi Jawa Barat. Itu oke. ruang lebih seperti itu. Nah, jadi eh, karena sekarang sudah zamannya digital ya, terutama pasca. Mm, Nah, secara tidak langsung Kominfo Jabar juga melayani ke masyarakat. oke. Nah, salah produk utamanya yang eh, dikenal oleh masyarakat itu sama warga. Saya punya Sapa Warga. Nah, enak Mm, itu juga selalu pakai sapa warga bayar pajak gitu oh, kendaraan lihat. ya. Nah, eh, jadi fungsinya walaupun kami nggak berhadapan langsung dengan masyarakat, tapi kami memberikan berupa layanan ke digitalan gitu ya, Mm, supaya masyarakat mudah untuk terima layanan dari pemerintahan. Soalnya kan kalau cara fungsinya dalam sama warga itu, kalau nanti kan hanya layanan dari dispunya, banyaknya layanan mm. punya Oh iya, oke. pajak dan lainnya kan fasilitasi untuk masyarakat dengan pihak pemerintahan supaya layanannya sampai dengan mudah dan nyaman masyarakat. Iya, termasuk iya, Sapa Warga itu sekarang bisa mengakses banyak hal ya, kayak Iya, Sambara kalau mau bayar pajak ini betul. sedang dibuka. Saya mungkin kita tidak blurkan dulu biar bisa lihat juga ya. Nah, Sapa Warga teman-teman ini dia ya. Kalau kalau saya sih sering pakainya itu adalah waktu bayar pajak pasti ya. Karena kan terintegrasi di sini. Tapi kalau misalnya mau buka data-data tentang Jawa Barat juga bisa ya. Di sini Ada, open data. Mm-mm. Kalau open data itu yang ngolah datanya juga di Diskominfo berarti yang. betul. Ada dari Mm-mm.
dia statistik gitu. Oh, nah, ngomong statistik, saya jadi tertarik nih. Maksudnya, eh, statistik itu kan apa ya? Kadang sekilas tuh kayak, oh, data olah matematika mungkin gitu. Ternyata di Skominfo termasuk salah satu ujung tombak juga ya statistik itu ya. Ya, jadi sebetulnya statistik itu kaitan kuat banyak banyak sekali yang semua orang Mm-mm. punya datanya ya. Kami juga luar Pemprov Barat juga selain ada kabupaten A, kan perlu data dari kabupaten. Begitu juga dengan dari PPS itu ya. Nah, Mm-mm. pasti hanya itu harusnya satu data. Tujuannya tuh untuk meningkatkan kualitas layanan buat masyarakat. Jadi contoh Mm. eh, kan banyak eh, kita tuh untuk daftar ke rumah sakit misalnya, nah, Mm-mm. Mm-mm. diminta data Iya. rumah sakit lagi, Iya. misalnya itu contohnya. Mm-mm. Atau misalnya eh, pemekaran perizinan, ya, Mm-mm. Mm-mm. minta data apa, minta data lagi. Nah, sebetulnya dianalisa itu banyak yang diulang. Mm, oke. Nah, sebetulnya eh, itu bisa membuat beberapa ya dampaknya. Contoh, masyarakat banyak yang minta lagi kayak sekarang soal sensus ekonomi. Iya, ada lagi booming nih, booming. iya kira gitu. Nah, masyarakat yang ngerasa dan data lagi minta data itu. Nah, eh, bagian statistik ini harus tidaknya gimana supaya eh, yang itu terintegrasi jadi satu data, informasinya jangan sampai dari A sekian dari beda gitu loh. Beda lagi. Iya, Jadi siapa yang harus dipercaya gitu ya, kalau jangan sampai kayak gitu ya gitu. Mm-mm. iya. Oh, kan adalah juga apa sisi data gitu ya. Mm-mm. Itu kan memang harusnya seperti itu. Jadi keputusan-keputusan dari level eksekutif itu jadi kan apa, nah asal lapangan itu diperoleh dari data. Mm-mm. Mungkin itu langsung satu waktu panjang. Jadi kita kan ya, berat penduduknya juga terbanyak di Banyak banget, Indonesia. terbanyak banget. Ya, makanya dibutuhkan data, adanya itu perlu data yang valid dan data yang terintegrasi gitu. Dan kalau nggak salah si Open Data ini masuk inovasi Jawa Barat ya, salah satu kan juara bahkan apa udah sampai mana Kang tahapnya, Eh, salah satu ya pokoknya masuk KIJB lah. Iya, itu masuk, iya, masuk ide ya teh, inovasi yang di baratnya ya. Mm-mm. Ini kan indeks inovasi era, Inovasi. maksudnya Ya, bukan hanya di Jabar tapi level nasional. oke, malah lebih luas lagi ya. Ya, Jadi kalau misalnya di rasa-rasa itu Diskominfo untuk masyarakat tuh mungkin seperti angin ya, tidak terlihat tapi kerasa gitu dampaknya. Jadi kita tidak bisa langsung ngelihat kayak mungkin kalau perbandingan sama Dinsos tuh, oh ada bansos, ada bendanya gitu ya, gitu. Tapi kalau Diskominfo tuh tidak langsung bendanya, tapi secara sistem, secara data itu sebenarnya adalah disupport oleh Diskominfo itu sendiri gitu ya. Nah, kalau tantangan terbesarnya nih Kang yang dijalanin gitu selama mencapai tujuan-tujuan itu, biasanya apa sih gitu? Mau itu ke internal Jabar atau ke masyarakat gitu? ya. Eh, yang beberapa menjadi tantangan itu, misal nomor satu itu terkait Hmm. kolaborasi atau kesamaan, karena ini seperti halnya contoh awal itu, eh, kan enaknya dari
masyarakat tuh satu aplikasi sebenarnya dari situ kan. Betul, betul. Jadi itu kita perlu kolaborasi dari PD, semua perangkat daerah untuk bersedia membuka layanannya, digabungkan di produknya Diskominfo untuk disajikan ke masyarakat dalam satu aplikasi Betul. misalnya. Kemudian terkait tadi data, nah kan tiap PD juga punya data masing-masing kan. Nah data Betul. masing-masing ini kan perlu disajikan secara real, misalnya dalam hal kita sekda atau gubernur, wakil gubernur misalnya, supaya informasinya dapat secara real gitu, segera mungkin. Jadi yang ada bisa dari data. Nah, ini kan perlu keterbukaan informasi. Dia data yang ya, ini perlu olah bersama, dipahami sama. Karena tidak bisa kalau dari Kominfo datanya, tapi nggak tahu ini datanya gimana caranya gitu memahami. Kominfo istilahnya catatan untuk ke pemimpin, disajikan orang untuk para pemimpin. Nah, soal kolaborasi dan kolaborasi itu bukan data, tapi proses ini kan layanannya jadi mau nggak berubah ya. Betul, betul. Oke. Terus Nah, sedang eh, untuk dari sisi masyarakatnya, kalau kami sih memang tetap butuh masukan gitu ya. Layanannya digunakan, kemudian masukan-masukan yang sangat kan, karena kita melihat juga dari sisi apa layanan yang kami sediakan itu isinya bisa membahagiakan, nyaman untuk masyarakat, tidak apa yang kurang, hanya seperti jadi kami bisa tahu sudut pandang lain di para pelayanan kami. kalau tantangan di internal tuh kolaborasi. Nah, kalau di masyarakat tadi Mas butuh masukan, nah sampai situ. Untuk masukan soalnya kan kami perlu lihat dari sudut pandang pengguna layanan gitu ya. Apa yang mereka butuh, apakah kami itu cukup atau ada yang kurang, atau ada yang kurang nyaman kan. Bagaimanapun kita pemerintahan kan harus istilahnya kita tuh masyarakat gitu ya. Harus berikan layanan baik gimana supaya semuanya nyaman. Tapi walaupun begitu, setiap masukan yang ada nanti kami olah. Mungkin kami berusaha untuk memenuhinya, tapi kami tidak bisa menjanjikan pasti memenuhi, karena kami sangat mungkin masukan-masukan yang ada, misalnya dari si masyarakat daerah ini tanya gini nih, dari daerah lain butuhnya yang lain-lain yang itu bersih. Jadi kami harus cari tengahnya supaya semuanya terima gitu. Itu kita ambil jalan tengah, jalan tengah gitu. Iya. Win-win solutionnya gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya mau masukan itu, apakah misalnya di Sapa Warga itu kita balik lagi, itu ada lewat mana Kang biasanya? Apakah ada ini masukan, sampaikan pertanyaan terkait Sapa Warga? Apakah di sini atau ada platform lainnya atau gimana caranya? Atau lewat IG gitu mungkin kalau ada? Ada sekali ya disampaikan masukannya dari Sapa, dan itu bisa dari base-nya. Wah, Bisa ada itu kami paling banyak karena sekarang masyarakat banyaknya pengguna medsos gitu. Banyak pengguna daripada aplikasi-aplikasi kami. Jadi masukan-masukan itu, pertanyaan dari Telegram sering, dari WhatsApp juga ada. Kami juga ada akun WhatsApp juga, tapi akun WhatsApp kan sifat ya. Jadi kalau yang kontak gitu aja ya. Di Instagram kan habis itu ada Instagram Kominfo Jabar, nah yang kontak. jadi
Jadi sebenarnya terbuka lewat mana aja, tapi karena sekarang sudah zaman teknologi ya, atau medsos maksudnya zaman medsos, jadi Oh, orang banyaknya lewat medsos gitu ya. Ini ya, kalau aku lagi buka Instagramnya Diskominfo Jabar, jadi ada WhatsApp channel ya Kangnya di situ ya. ya, Bisa website juga, jadi masukan tuh bisa mana aja. Terus ya, jadi saya ingat hotline Jabar itu dikontrol dan dikelolanya sama Diskominfo juga, ya betul, betul. masukan Jadi itu ya, eh, aduan-aduan gitu. jadi masukannya terkait ke Jabarnya juga bisa gitu. Hmm, Nah, oke dari oke. kami kan ada sisi kehumasannya gitu kan. Mm-mm. Oke, jadi sangat komprehensif ya, baik untuk apa Pemprov Jabarnya itu sendiri ataupun ke masyarakatnya. Jadi dan mudah dijangkau juga gitu. Kalau misalnya memang butuh sesuatu gitu, masukan silahkan aja langsung gitu. Dan ada platformnya terbuka gitu. Insya Allah responnya fast respon Kang. Insya Allah. Nah, Oke. usahakan respon ya, Mm-mm. pastikan istilahnya kalau di kerja seperti gitu ya. Di hari di luar jam kerja Ya. itu memang jadwal kerja mungkin eh, ada delay sedikit lah, tapi Mm-mm. pasti Oke, direspon. siap. Nah, ini sedikit tentang tadi kan udah diskominfo secara besaran gitu ya. Mungkin saya jadi pengen nanya tentang transformasi digital. Apakah ya kan transformasi digital ataupun teknologi informasi ini kaitannya dengan masyarakat dan pelayanan publik. Kira-kira hubungannya selain tadi mungkin lewat sistem, lewat informasi, lewat data gitu. Gimana sih untuk bisa sampai secara real meningkatkan kualitas layanan publik itu gimana Kang gitu kalau secara teknologi informasi dan digital ini gitu. Eh, ini benar memang meningkatkan transformasi digital di pemerintahan itu memang istilahnya sasaran Diskominfo lah intinya itu ya. Mm-mm. Karena eh, itu memang bagaimana kita segala proses yang manual terutama terkait layanan masyarakat itu bisa disajikan secara lebih mudah dan mudah dilihat juga oleh masyarakat ya. Tapi kami juga sadar kalau fokus mendirikan layanan keluar aja itu tidak cukup karena di internal kita kewalahan karena operasionalnya Hmm, banyak manual kan. ya. Jadi Mm-mm. eh, kami tuh bukan hanya keluar dari segi untuk masyarakat, tapi ke layanan internal di pemerintahan sendiri. Kan Mm-mm. kalau misalnya pemerintahan kita secara prosedur dari sehari-harinya efektif dan efisien kerja, jadi bisa untuk pangan bukan hanya sisi digitalnya. Misalnya untuk bikin perkan dulu di print segala macam. Sekarang PDF aja tinggal sidebar, tanda juga bisa pun. Nah, bisa mudah untuk mengenal yang sifatnya operasional. Mm-mm. Jadi, yang waktu lebih untuk mikir terkait mengembangkan Oke. pertanyaan karena hal itu tidak menghabiskan waktu lagi. Mm-mm. Sama spare waktunya kan bisa ada spare waktu untuk pengembangan Kembangan. ya Oke. harapannya. Nah terus eh, selain itu untuk mengarah ke transformasi digital kami juga mengisi masyarakatnya. Kami tahu luas wilayah ini lumayan membentang ya, ditambah lagi 26 masih kabupaten kota. dan sangat nah ini beragam ini sudah melek digital belum Nah, oke. ya di Diskom ada istilahnya literasi digital Wah, oke, ada untuk lihat. masyarakat ya Nah, bentuknya terbuka gimana tuh, Kang? Literasi digital. macam-macam deh Mm-mm. macam-macam tapi waktu dulu yang di langsung gitu ya ke masyarakat itu ya, desa digital itu salah satunya dulu kan kunjungan ke desa-desa nah Oke. itu di hanya diberikan sedikit
juga terkait bagaimana misalnya marketplace misalnya. Jadi misalnya para petani atau usaha yang itu bisa jualnya bisa mana, tidak hanya di ruang yang lebih kecil. Kita berikan materi-materinya di depan bisa mudah untuk dikerjakan kebutuhan masyarakat. Kan kalau ada sama yang kita tahu lah, kalau di sekolah atau dimanapun diajarin macam paham di penjelasan atau saat materi atau saat pelatihan. Tapi nggak kalau kan pasti lupa lagi kan. Betul. Nah, betul. Makanya yang kami itu sifatnya yang kemungkinan dibutuhkan. Kalau namanya orang butuh ya kayak kan teh gitu. Iya benar sih. Gitu. Oke, jadi transformasi digital. Ada lagi kan mungkin sebelum aku lanjut lagi pertanyaannya. Misalnya webinar seni kimia, mungkin pernah dengar. Kait itu webinarnya dilakukan secara rutin. Ada tiap bulan pasti ada, dan peserta itu sudah namanya dan jadi harapannya bukan hanya melek digital webinar itu, tapi saat keamanan teknologi informasi, kalau bahasa kerennya security gitu. Security, oke, siap. Karena orang IT awareness terkait IT security itu untuk paker atau para orang-orang di server. Nah, padahal mah nggak harus ya gitu. Di lab kita pun ya kita sendiri ya orang menipu. Nah, sekarang dulu masuk ya. Terus ada phishing, itu juga banyak WhatsApp atau banyak orang para pembuku gratis ya. Nah, security ini sebetulnya dibutuhkan untuk semua kalangan zaman ya. Makin banyak peluang ke masyarakat, kayak yang kan orang berburu misalnya tuh di website, suka websitenya agak aneh lah, atau berbahaya masa itu tidak disadari pengguna misalnya. Nah, nggak disadari karena begitu. Kalau diperhatikan misal banyak iklan-iklan misalnya. Nah, banyak iklan-iklan itu ada yang sengaja keklik atau kepok, nanti penggunanya bisa kena ada macam-macam virus lah. Kalau orang kenalnya virus, adware kalau secara jenis adware itu misalnya ada orang yang ngalamin HP-nya nih keluar terus. Iya bener pernah nemu berapa kali tuh orang kayak gitu. Itu kena. Aduh. Nah, jadi banyak orang yang nggak sadar kenapa ini terus dipikirnya rusak. Enggak. Nah, ini tujuannya lebih ke arah behavior gitu, behavior penggunanya, tingkah laku pengguna gitu. Kalau teknologi nih, kan istilahnya antivirus segala macam, tapi makanya atau yang lain-lain gitu loh. Terus kayak misalnya butuh aplikasi, harus beli terus dari aplikasi yang versi baru. Nah, kalau diperhatikan pasti pas install tuh dimati virus. Nah, yaitu aplikasi berbahaya. Nah, kenapa berbahaya? Sebenarnya ya karena waktu install itu tuh terinstall bisa 2 gitu install, atau bisa lebih dari. Bukan hanya aplikasi terinstall, tapi ada nya lah, supaya bisa melihat, mengendalikan komputer kita. Gitu. Itu kayak di film-film gitu ya, tiba-tiba misalnya kita lagi ngelihat kamera HP, sebenarnya ada orang lagi ngeliatin kita gitu. Itu bisa kayak gitu ya berarti ya? Sangat takut. Takut banget. Kalau misalnya diperhatikan, misalnya gerbang tuh terus
eh, Bill Gates agak nunjukin dia bawa laptop atau HP, tapi paling sering terlihat itu ya, itu ya Hmm. penbook ya. Nah, Mm-mm. kameranya dia sering isolasi ditutupin. Oh, gitu. Tapi Sebenarnya, manual ya tapi kalau yang ngendaliinnya ya. sifatnya random seringnya terkait keuangan atau terkait Nah, akun-akun, misalnya akun Instagram kena hack itu sering kan gitu. iya iya benar-benar. Atau tiba-tiba rekeningnya terkuras gitu. Iya, banyak juga, and there's nothing we can do about it, itu kadang gitu ya, kayak ya udah hilang aja Betul, uangnya gitu. Oke. betul, betul, Nah, betul, karena dari uh, segi sistem dikenali sebagai ini aktivitas penggunanya asli nih gitu loh. Karena dari perangkat penggunanya sendiri gitu, ada verifikasinya segala macam itu masuk. Jadi sistem mengenali orang ini gitu. Ah, tahan ngeri banget. ya. Oke. Atau kalau mungkin Kang Kris baru berapa minggu lalu dengar info judol pegawai yang kena judol ya. Nah, itu kan sebenarnya di kita itu sering ada jangan judi gitu ya. Mau itu kita buka kinerja, mau kita buka JSA, Ya, di Instagram juga campaign jangan judi. Tapi ternyata ada temuan gitu di inspektorat gitu. Terus nah apakah mungkin bahwa salah satu penyebab dari permainan orang ikut permainan judi itu adalah karena contohnya tadi misalnya lagi main game ada iklan, terus ada buka website ada iklan. Apakah mungkin dari situ, Kang? kalau ditanya mungkin ya, karena eh, tapi itu hanya beda marketingnya di online istilahnya. Oh, oke. Jadi sebenarnya eh, orang di online ini pinter ya, dia memang bikin bikin kemudahan untuk ngeluarin kecil-kecil. Hmm, 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 Nah, jadi orang cuma segini aman. Terus hmm. game yang buat memang itu banyaknya, dan gamenya tuh mudah mudah buat dipahami. Itu Betul, betul. itu yang lihat di YouTube, YouTube itu game-game tanpa tanpa tutorial tapi udah bisa ngerti. Bener-bener. Jadi asik gitu, sebenarnya kayak game gitu, Hmm, hmm, tapi ya itu ada taruhannya. hmm, Dia hmm. tidak disadari oleh masyarakat judi online, ini memang eh, aplikasinya amatnya buat untuk membuat ketagihan atau penasaran. Hmm, hmm, Memang ada strategi psikologisnya gitu. Nah, istilahnya nyoba sekali menang-menang, memang dibuat menang dulu gitu hmm. loh. Betul, Dibuat betul. menang-menang dulu, nah makin lama makin gede. Nah, Hmm, hmm. itu yang di istilahnya orang ngomong yang it, itu jiwanya gitu teh. Itu Jadi psikologinya sengaja memang ya ya. main Gitu. game. Jadi eh, kalau sumbernya dari mana, nya bisa dari iklan itu, iklan lain, bukan hanya di games tapi aplikasi-aplikasi lain. Hmm, Sebetulnya eh, iklan itu berbeda, sebetulnya tidak iklan ya, tapi yang jadi masalah kita tidak bisa dari sana ya, tidak bisa tahu mana yang bahaya mana yang tidak gitu. hmm, hmm, hmm. Gitu. Sekilas mah biasa aja gitu soalnya ya. Lihat gitu. Dan konsep sama, kalau saya sih suka soalnya kayak rumah gitu ya, rumah itu eh di pagerin atau enggak istilahnya. Karena Hmm, misalnya kalau pagerin ya, itu belum tentu ada orang malingnya ya. Belum tentu gitu. benar-benar. Ada orangnya baik gitu. Kan kita tahu sendiri, kita nggak tahu orang orang lewat lihat itu bisa orang memerhatikan kita apa, atau modelnya doang gitu, wah desainnya makin inspiratif gitu misalnya. Memang mau ngincar kalau oh ini rumah kayaknya nggak ada orangnya nih gitu. Kan kita nggak bisa gitu ya. Benar-benar benar-benar. Jadinya Jadi gitu benar-benar. yang penting Oke. pengguna sadar resikonya gitu, jadi bisa lebih hati. Oke. Siap. Nah, jadi dari beberapa diskusi
Ya, diskusi kita tadi kan teknologi informasi transformasi digital sangat dekat dengan kehidupan kita baik sebagai PNS ataupun sebagai masyarakat. Dari Diskominfo sendiri sudah banyak hal yang dilakukan gitu ya, termasuk tadi literasi digital, webinar Sandika Mania, juga kemudian banyak website ke Pemprov Jabarnya juga kalau nggak salah kan kalau misalnya mau bikin aplikasi itu harus persetujuan Diskominfo juga gitu ya, kayaknya nggak bisa main-main aja, main bikin-bikin aja gitu. Terus tadi juga belajar bahwa eh, kontrol diri ya Kang sebenarnya untuk di dunia digital ini kontrol diri sehingga nanti karena kalau misalnya ada mah ada lah di sekitar kita cuma bagaimana kita mengontrol termasuk tadi jangan sampai pahit-pahitnya jauh lah ke judi mah jangan gitu tapi untuk hal-hal sederhana kayak buka website yang sebenarnya nggak benar atau download aplikasi yang itu bajakan itu juga sebenarnya kalau kita bisa memilah dan memilih dan mengontrol mungkin nggak sampai kena ketemu gitu ya. Oke, nah Kang, nah terus kita kan sama-sama alumni Guangxi ya gitu. Nah, udah selama dari Guangxi pulang itu sampai sekarang kan mungkin apa sih yang didapat dan apa udah ada yang diimplementasikan gitu ke kerjaan gitu. Ya, Kira-kira gimana? ada teh. Kalau sebetulnya banyak ya beberapa hal yang saya dapat eh, sudut pandangnya dari pelatihan kita di Guangxi itu. Tapi Mm-mm. fokus terkait ke-IT-an memang ada 2 poin ya, 2 poin yaitu terkait AI, terkait walaupun fokus pelatihan kemarin makanya adanya AI gitu ya. Iya, betul. Ada materi IoT. Apa sih IoT? Karena waktu kita kunjungan ke tempat masyarakat kebunan itu loh teh. Masyarakat Perkebunan yang yang bukan mangga, bukan? yang mangga. Oh, yang mangga. Itu eh, yang saya dapat misalnya yang kait IoT itu yang waktu kunjungan Betul, betul. itu saya sadar satu halnya tuh soal masyarakat tuh eh, lebih terbentuknya sebetulnya soal eh, aplikasi apa ya. Banyak aplikasi itu makin betul. Makanya kita harusnya tuh aplikasi sebaiknya kalau bahkan yang lebih bermanfaat lagi untuk semua bahkan sampai level masyarakat istilahnya di situ para petani gitu ya. Aplikasi itu ribet gitu. Orang-orang orang yang petani istilahnya di input di aplikasi itu gitu ya. Justru yang mereka butuhkan itu IoT, IoT ya soal aman-amannya, terus ngasih notifikasi kalau misalnya ada yang nama, rekomendasi penanganannya apa gitu. Jadi do something aplikasikan ya orang harus mengakses Mm-mm. aplikasi. Kalau ini sistem atau keIT-annya tuh Aktif, oke. aplikasi pada umumnya aplikasinya dia nggak akan ada interaksi sistem informasinya. Oke. Nah, Mm-mm. kalau aplikasi itu jadi aplikasi dia buka nih aplikasinya ngasih simpelnya sih notifnya kan jadi istilahnya dia nggak buka aplikasi tapi dia ngasih tahu tapi kan banyak aplikasi dominasi di HP kita yang ngasih notif itu aplikasi yang misalnya aplikasi Sapa Warga notifnya di Sapa Warga gitu kan. Iya, Nah betul. tapi nggak semua orang install Sapa Warga. Iya, Nah tapi kalau contoh di Indonesia banyak bukan banyak hampir semua yang install itu WhatsApp kan. iya, betul. Nah Komunikasi berarti standar. kita hampir semua orang punya. Nah, berarti kita Mm-mm. bisa kasih notifikasi via WhatsApp misalnya gitu. Misalnya Oke. aplikasinya sih aplikasi misalnya aplikasi apa gitu ya, aplikasi A, aplikasi pemerintahan. Tapi dia Iya. ngasih notifnya komunikasinya via WhatsApp karena mungkin aja sih para masyarakat ini tuh nggak install aplikasi yang kita buat gitu loh. Mm-mm, Misalnya mm-mm, Diskominfo bikin aplikasi apa, mereka nggak install. mm-mm, Tapi masyarakat yang nggak akan pernah tahu kalau misalnya aplikasi itu nggak install kan. mm-mm. Iya, memang. Tapi kalau pemerintah punya layanan yang informasinya ke aplikasi yang semua punya misalnya WhatsApp di blast
kan dia misalnya Nah, apa, kalau saya ngomongin lagi balik lagi ke nih ya, petani dia bisa dikasih tahu ngelola kebun luas, tanaman dan satu satu gitu ya, lebih 5 sampai 6 meter persegi itu, ya. ada yang 1.000 tanaman gitu, itu kan dia perlu waktu untuk satu tanamannya mana. Mm-mm-mm. Iya, iya. Kalau dengan sistem IoT misalnya, IoT bisa ngasih tahu kalau misalnya di tanam sini nih ada Mm-mm. notif lah istilahnya, bisa ngirim notif ke orang, Mm-mm. Itu. jadi petaninya istilah belum ngecek kan juga udah tahu mana dulu sih kan, Mm-mm. jadi lebih efektif. Nggak usah di satu-satu dicek dulu ya dengan kebun sehektar-hektar itu gitu ya. Nah, misalnya itu, nah itu contohnya, tapi eh, intinya kesimpulan saya terkait IoT ini, eh, saya berusaha untuk bikin sesuatu IoT sekedar notifikasi gitu ya, sekedar ngasih tahu, tapi yang penting Mm-mm. something ini adalah, saya jujur sebelum sebelumnya ini saya buta ya. Mm-mm. Pun saya orang IT, sudah di IT, tahu IoT itu apa, Mm-mm. tahu apa, tapi nggak bikin IoT gitu katanya. Atau jarang banget menggunakan IoT. Nah, eh, sebetulnya sekitar 1 bulan sebelum ke Guangxi itu saya udah mulai tertarik dengan IoT gitu. Nah, ditambah lagi begitu ke Guangxi, saya ngelihat oh IoT ini bisa membantu ke level masyarakat, eh, terbawah itu istilahnya pemahaman, kan masyarakat bisa paham, bisa terbang. Nah, ya, saya Mm-mm. belajar IoT. Nah, sekarang dari awal itu sampai hari ini Mm-mm. kelas 4 IoT yang buat sama saya gitu, Oh. masih benar-benar bikin, jangan beli IoT gitu ya, bikin Bikin IoT sendiri. itu dari gitu loh, Gimana gimana? dari PCB-nya, PCB itu Heeh. apa ya, kayak di chipnya lah istilahnya. Oh, oke. Nah, Heeh. mungkin yang warnanya warna hijau itu papannya itu Yang suka ada kayak titik-titik ya. gitu. Nah, Oh, oke. gitu. Nah, dari si papan hijaunya itu masih kosong, beli kosongan istilahnya ya. Sampai tahap sensornya juga, beli sensor terang, sensor cahaya, beli sensor ketinggian. Wow. Benar-benar kita nyolder sendiri, dan kita bikin coding di sambungan sama aplikasi, dan ya sudah ada kelas yang kuat. Nah, apa bikin sendiri istilahnya. Mm-mm. Eh, saya pikiran bikin sendiri kan bisa aja. Mm-mm. Pikirnya gini, mas, kita banyak sekali. Artinya, kalau kita mau nolong masyarakat dengan IoT, itu pembiayaannya besar sekali, ya kan? Ya. Nah, Mm-mm. kalau biayanya besar sekali, berarti kita harus memikirkan dua cara memang. Kita ngumpulin uang banyak-banyak, Nyari uang lagi. Heeh. membiaya gitu kan. Tapi kita pemerintahan profitable ya. Mm-mm. Nah, jadi kan eh, pikir dengan cost-nya. Nah, turun cost-nya dengan, karena saya buta IoT, jadi saya belajar Mm-mm. dengan tim-tim saya juga kenal dengan usaha paham IoT di dalam lah. Nah, jadi kami bisa bikin IoT, misalnya IoT yang sudah kami buat tuh, eh, kami biasa mengembangkan sesuatu gitu ya, itu mulai dari masalah gitu teh. Nah, Oke. karena saya fokus penempatannya di Tari Sekretariat Kominfo Jabar, memang fokusnya ke internal kan, Mm-mm. Betul. jadi ya bikin ke layanan internal apa yang
bisa berguna. Nah, gunanya lihat nggak ada. Kan kalau orang, loh berarti apa masyarakat ini layanan ke internal? Nah, Mm. sebetulnya ya saya harus uh, businya ya, kalau kalau istri saya itu nggak usah nah dulu bijak sini dulu gitu. Maksudnya kalau ya Dengan gitu. saya belum bisa nih ya, belum Mm. roti terus saya mau makan, saya juga nggak bisa. Tapi kalau Gitu. saya bisa menerapkan di lingkungan terkecil saya gitu Ya betul. kan, ini bisa jadi typing ya. Nih kalau kita masyarakat kita bisa loh, kita punya caranya, biayanya gitu. Oke, oke, oke. Hanya gitu misalnya eh, di kantor saya tuh beberapa kali pisan air. Oh, Terus, gimana? Kok bisa? nah itu sebetulnya kan saya ngobrol dengan pengelolanya. Itu Mm. ya nggak banget ya, maksudnya mungkin ada sekali atau setahun gitu. Oke. Cuma namanya Mm. kantor ya, dan istilahnya kecil tapi banyak gitu. Mm, mm, mm. Itu bakal saatnya wudhu, Mm, mau mau pada wudhu itu akhirnya, nah akhirnya pas di habis mm. dan habisnya tuh rusak air airnya, jadi sensornya waktu nggak Ah, tahu ke pompanya nyalain ngisi-ngisi gitu loh. ya ampun. Hal sepele deh. Iya, iya benar-benar. Nggak expect itu maksudnya untuk dalam segi kantor. Ah, itu masalahnya gitu ya. Mm. Hal sepele tapi kalau perhatikan impactnya ke semua pegawai. Betul. Mm-mm. Istilahnya orang wudhu mungkin ya tunggu ya berapa menit ya, Iya, gitu. orang kebelet Nah, itu masalahnya. ya kan, Iya, iya, iya. dan jam istirahatnya itu tuh kan pengguna ada yang ke toilet untuk ya, atau buang air kecil atau untuk juga gitu, jadi Hmm. Tuhan begitu itu pompanya nggak bisa dipakai kan. Iya, iya benar. Nunggu Nah dulu, ngisi dulu ya. ya, nah akhirnya masalahnya ringan air. Nah akhirnya saya bikin buktinya di eh, oh iya ada taunya rada rusak, nah ke pengelolanya Mm. Iya. punya ya ada, jadi kan apa teh, tahu ada masalah di mana, maksudnya tahu ada perbaiki di mana, tahu kalau sudah ada masalah gitu kan, jadi Oh iya, bukan nah preventif ya berarti jatuhnya oh ya. oh Mm. nah makanya saya berpikir berarti yang saya buat suatu preventif tapi bisa memperbaiki. Mm. Saya bikin airnya itu yang air atau pompa ngisi atau enggak, dan dia Oh. ketinggian orang. Oke, oke, oke. Heeh. Nah sederhana sebenarnya, kalau airnya sudah waktu sini kan ada harusnya gitu ya, Heeh, harusnya waktunya ngisi, heeh. isi kan dia bisa ngecek Iya. saluran air, nggak ada aliran air, Mm. langkah pertama dia si IoT ini saya pasang relay itu kayak saklar lah namanya. Oke. Saklar. Heeh. Jadi kalau isi itu terjadi dia nyalain pompa sendiri. Wow, bisa gitu. Nah, setelah nyalain sendiri itu ada dua kondisi. Kalau pompanya ceklek, nah, dia nyala ngalir, Heeh. berarti dia kirim aplikasi si IoT ini, aplikasi kita buat ngirim aplikasi ke pengelola. Tahu Mm-mm. kemungkinan air air tetap jalan kan teh, Iya, iya, tetap jalan. sama si IoT ini dia bantu nyalain dulu handle sebentar, handle Heeh. silahkan ganti urus gitu. Iya, iya, iya. Nah tapi ada kondisi kalau dia saklarnya di air, airnya tetap nggak ngalir. Heeh, heeh. Nah, itu sama, dia ngirim notif juga, kemungkinan yang rusak berarti bukan bukan radar tapi pompanya gitu. Nah Paham. jadi
Kalau yang Teh Mimi perhatiin tadi kan saya ngomongnya soal IoT. Nah, di hanya notif belakang justru ya. Jelas Heeh. sampingnya dia bergerak dulu, nolongin dulu. Hmm. Begitu airnya mati ini nggak bisa ngisi, dia yang nyalain dulu gitu, sambil ngasih tahu. Kok pinter Gitu. sih? Kok pinter sih? Itu Ini yang bikin pinter, alatnya pinter. Aduh, hebat, keren, keren, keren gitu. Oh, gitu. itu salah satunya gitu. Jadi kita total ada 14, enggak, bukan 14 sih, 14 jenisnya sih, beberapa ada IoT untuk ini, motor, Hmm. genset, terus ada untuk rak-rak server, misalnya itu suku misalnya. Terus ada kayak pintu pintu yang harusnya tertutup, Heeh. ada notifikasinya pakai alarm, kalau nggak nutup-nutup alarmnya bunyi. Wah, Terus ngasih luar notif gitu biasa. misalnya, karena kan ada pintu yang suka lewat nih tapi orang suka lalai untuk, padahal ini Ya. area gitu, area rahasia. Nah misalnya gitu. Oke. Nah, Kang, ini kan mungkin kalau misalnya main ke Diskominfo bisa lihat langsung ya gitu. Tapi kan karena sekarang di Zoom, nanti boleh nggak tolong kirimin foto-fotonya? Jadi ketika kita tayangkan ini tuh bisa sambil ada gambar-gambarnya gitu loh untuk ngasih gambaran. Kalau ditiru jelas mungkin nggak bisa langsung ya karena itu ada pemikiran teknologi lah. Tapi setidaknya bisa masih kayak oh bentukannya gini gitu loh. Karena kalau lewat cerita, iya saya aja kaget ya, bisa kayak gitu ya gitu. Cuma kalau misalnya ada visual mungkin akan lebih sangat menarik Eh, gitu untuk kita membayangkannya. Boleh ya Kang nanti kalau ada fotonya boleh dikirim ya. boleh Oke. nanti foto alat ya yang kita Mm-mm. bikin, karena si aplikasinya gitu terlihatnya gimana ya. Jadi Oke, oke. juga itu kita bikin visualnya, visualisasinya, jadi kita berapa naik turun 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 Hmm, naik naik. Gila, gila, gila. Mantap banget. Kepikiran aja. Jadi luar biasa. Sebelum ke Guangxi tidak tahu tentang IoT, dia belajar di situ terinspirasi, belajar cari tahu sampai akhirnya bikin sesuatu yang sangat signifikan gitu ya Kang ya. Luar biasa. Keren, keren. Oke, karena sekarang ternyata tidak sadar sudah jam segini ngobrol kita menarik banget ya. Coba kalau misalnya apa namanya waktunya dan durasinya mungkin kita bisa bikin part 2 lah ya Kang ya gitu mendalami beberapa hal. Nah, tapi karena sekarang sudah tidak terasa sudah 1 jam mau 1 jam. Mungkin sekarang pertanyaan terakhir dulu aja ya Kang ya. Nanti kalau misalnya ada part 2 boleh kita sambil ngobrol-ngobrol sama yang lain juga. Apa sih pesan untuk ASN di Jawa Barat dan masyarakat dari sudut pandang Kang Kris sebagai alumni dari Besela dan juga sebagai bagian dari Diskominfo Jabar? Silahkan. Kalau untuk tahan gitu ya, nah kan sama ya, saya di sisi bertahan gitu ya, memang soalnya kan yang tadi saya sebutnya terkait ras. Nah jadi eh, ini tujuan kita tuh harus secara sama-sama untuk tas layanan masyarakat gitu kan. Nah satu bentuknya kan dengan kolaborasi, karena Kooperasi. ini misalnya saya jadi tahu Dinsos itu bisa apa aja, untuk Dinsos tuh bisa tahu Dinsos tuh bisa apa aja masyarakat. Nah, Betul. daerah ini punya spesialisasi masing-masing dan kerjasama untuk menyajikan satu layanan besar yang lengkap dan nyaman untuk masyarakat, itu sesuatu yang indah menurut saya. Cuman kan tidak mudah, karena Mm-mm. harus saling terbuka soal data, harus Betul. bersedia untuk melepaskan ego masing-masing gitu ya, untuk merubah diri, merubah proses bisnisnya, proses bisnis Mm-mm. layanannya mungkin berubah gitu, Iya, iya cara benar. kerja mungkin berubah istilahnya. Tadinya harus kerja cuman di jam kerja istilahnya, digitalisasi layanannya jadi 20 jam misalnya. Mm-mm. Eh, dan kan kita juga harus berpikir soal mana mendefinisikan inovasi siapa, karena Oh, kan gitu teh, oke, oke. Mm-mm. wah ini layanan kami masuk ke si disco misalnya, Mm-mm. nanti gimana dong pastinya Iya, apa siap. pasti kan. Nah Mm-mm. di menjaga elektoral kita supaya bisa
kerjasama buka gitu, dan kita harus fokus untuk secara mandiri dan inisiatif untuk gitu, bukan hanya instruksi dari atasan atau dari kita gini-gini nih, tapi tidak ada kita secara aktif berpikir apa yang kita bisa lakukan dengan kemampuannya, kita bisa apa gitu untuk meningkatkan itu. Terus masyarakat, harapan saya sebenarnya soal itu ya, menggunakan layanan pemerintah semua bisa dicoba sama masyarakat. Dicoba, syukur-syukur kalau bisa cocok, bisa langsung dinikmati. Nah, harapannya juga masyarakat bisa kasih masukan, kasih support, kasih feedback supaya kami dari pemerintahan bisa tahu bagaimana tadi sudut pandang masyarakat. Jadi apa yang kurang gitu, apa yang kurang gitu. Mungkin itu teh. Siap. Oke, terima kasih Kang Kris atas obrolannya kurang lebih 1 jam ini. Tadi pesan ditutup dengan pesan untuk Jabarnya itu sendiri, Pemprov Jabarnya ya kolaborasi dan mungkin kita turunkan ego demi pelayanan secara besar ke masyarakat. Dan kemudian untuk masyarakat, ayo kita pakai aplikasi atau hal-hal yang sudah dibuat oleh Pemprov Jabar karena itu tujuannya untuk masyarakat Jabar juga. Dan bahkan mungkin bisa jadi untuk perbandingan atau pembelajaran dari provinsi lain juga tidak menutup kemungkinan ya Kang ya. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan Kang Kris atas waktunya 1 jam ini untuk mengobrol dan sharing dengan hal yang sangat luar biasa tadi dan hal baru ya tadi saya belajar tentang IoT juga. Walaupun kalau saya belajar untuk bikinnya jelas saya nggak bisa gitu, tapi untuk dapat knowledge-nya, wah sangat bersyukur saya bisa ketemu Kang Kris di Zoom pagi hari ini. Oke, wargi Jabar, demikian ya obrolan dengan Kang Kris dari Diskominfo Jabar. Semoga bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu kata atau perbuatan yang sengaja atau tidak disengaja. Sampai bertemu lagi di seri diskusi dengan alumni pelatihan di Guangxi 2025 di edisi-edisi lainnya. Terima kasih, sampai bertemu lagi.